Saya undang pakai berdiri, kita akan mulaikan kebaktian kita. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hikmat, hormat, syukur ke Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang kami alami selama sepekan ini, kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk merasakan kuasa Allah melawat kehidupan kami. Kami rindu merasakan lawatan Allah melawat kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila sebentar kami akan memuji, meninggikan Engkau Bapa.
Dan ada dalam puji-pujian kami boleh merasakan sukacita Allah melawat kehidupan kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Kehidupan kami dapat dikuatkan melalui firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terdalam pelayanan ini, mulai pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan pelayanan multimedia. Kau memberkati, Kau kuduskan, sucikan kehidupan anak-anak ini Bapa, sehingga setiap kami dapat berlayak untuk melayani Tuhan. Bapa juga dalam ini kami dapat merasakan lawatan Allah yang merawat kehidupan kami. Kau juga memberi kesempatan setiap anak-anak-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat naik dalam ke hadirat-Mu Bapa sebagai persembahan yang harum. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat atau apapun yang itu mengganggu ibadah kami ikat, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas dan merasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami alaskan Bapa ibadah kami mulaikan hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita boleh hadir, kita boleh memuji muliakan nama Dia. Khususnya pada saat ini boleh mengingat korban Yesus di atas kayu salib ini dikarenakan karena kasih-Nya pada kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar menebus semua dosa kita. Haleluya. Engkau
pengorbanannya di atas kayu salib, bawa kehidupan kita untuk senantiasa hidup dalam kemenangan dalam Dia. Kita mau pujikan Dia, kita mau bersorak bagi Dia, kita mau tinggikan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Saya menyembah bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan kemuliaan. Satu hari kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. Aku kekal selamanya. Oh, 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 oh.
Allah Bapa kami surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji segala kasih Bapa, syukur buat cinta menyertamu sepanjang kehidupan kami. Engkau teramat baik buat kami. Syukur dan terima kasih bahwa masih ada kesempatan kami pada hari ini untuk memuji-muliakan nama-Mu. Dan dalam pujian ini senantiasa menjadi satu sukacita yang indah dalam kehidupan kami untuk senantiasa meninggikan dan mengagungkan Engkau Bapa. Bapa surga, biarlah pujian ini senantiasa menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa surga, kami saat ini juga berdoa untuk petugas kolektor saat ini Bapa. Biarlah Kau berkati hamba-Mu ini Bapa. Kau senantiasa memberkati segala pekerjaan mata pencarian segala apa yang dikerjakannya. Biarlah Kau senantiasa memberkati jasmani rohani. Kau curahkan bagi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, Kau sucikan kuduskan persembahan anak-anak-Mu Bapa. Dan kami yakin percaya Kau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dengan berkelimpahan, dengan penuh sukacita, damai sejahtera senantiasa ada melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, boleh membawa kehidupan kita dekat Dia. Untuk bawa kehidupan kita, boleh melayakan kita, menyebut Allah kita Bapa. Dan bawa kehidupan kita, boleh bawa hati kita untuk senantiasa lebih di dalam menyembah. Dan biarlah kita bawa hidup untuk kita boleh lebih lagi untuk masuk dalam Dia. Haleluya.
Tuhan, saudara yang terkasih dalam pada kesempatan hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tentunya dalam masa persiapan untuk Natal. Berita dari salib adalah berita yang membuat kehidupan kita dapat sukacita. Amin, saudara. Ya, kita akan lihat ayat mas kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lihat dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu Ibrani 12 ayat 1 dan 2, saya undang bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Satu ayat yang populer. 1, 2, 3. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk belah. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat Ibrani ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang saat itu mereka ada tersebar di berbagai tempat. Dalam pemberitaan yang kita baca dalam pasal yang diingatkan kepada kita bahwa 12 ini didahului dengan adanya pasal 11 ya. Jadi kalau kita baca pasal yang ke-12, kita harus tahu juga sebelumnya ayat ini konteksnya arahnya kemana ya. Di pasal yang ke-11 kalau kita perhatikan di situ bagian kehidupan iman orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu diberikan judul oleh LAI, saksi-saksi. Bagaimana kehidupannya Abraham, bagaimana kehidupannya Henok, bagaimana kehidupannya Sarah, dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka melakukannya karena iman. Jadi iman adalah dasar daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Ya. Itu berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam iman kita di tengah-tengah dunia, ya. Karena iman itu saya katakan merupakan kehidupan kita, nah kita percaya, bukan teori ya. Kehidupan karena bukan kita paham, tahu, hafal apa yang dimaksud artinya iman ya. Itu anak SD juga tahu ya. Banyak yang di pelajaran sekolah saya melihat apakah yang dimaksud dengan iman itu definisi tahu ya. Tetapi ketika kita dituntut hidup dengan iman, nah ini mulai ada saya katakan ada satu pertanyaan besar di depan kita. Apakah kita mau hidup oleh iman? Nah, firman Tuhan yang kita baca ayat mas kita berbicara karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Diingatkan kembali betapa sering dosa itu harus ditinggalkan. Yang pertama tadi dikatakan menanggalkan semua beban. Tanggalkan beban. Beban itu berbicara tentang
permasalahan hidup. Saudara punya beban? Saudara punya beban? Banyak. Ya, akeh beban saya. Belum nanti anaknya mau lulus, mau kuliah, mau pindah sekolah, kontrakan habis, ya. Itu beban ya. Anaknya mau mantu, bingung juga ya. Dapat berkat yang ini juga masih bingung ya. Beban itu tidak lepas di dalam kehidupan kita karena kita hidup ya. Karena kita hidup, kita punya beban ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, tanggalkan beban. Gampang ngomongnya ya. Gajah dibelangkoni, apa itu artinya? Iso ngomong gak iso dilakoni ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggalkan beban. Itu syarat yang pertama. Firman Tuhan katakan tadi, menanggalkan semua beban, bukan beberapa beban, satu beban ya. Kita akan lihat di Alkitab ada sebuah contoh di dalam Alkitab. Injil Lukas 13 ayat yang ke-11 ya. Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai punggung-punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Di situ ada dalam kisah ini dituliskan ada perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Saudara tahu bungkuk ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Firman Tuhan berbicara tentang orang yang posisinya bungkuk terus ya, melihat ke bawah. Wanita ini disembuhkan akhirnya, tapi berbicara tentang bagaimana orang yang selalu melihat perkara yang di bawah, namanya bungkuk ya, lihatnya di bawah, perkara dunia ya, beban hidupnya begitu berat, masalahnya banyak. Kalau orang gak punya masalah, santai lah ya, soalan mikir, oh ya, jalan pun mungkin nunduk ya, karena masalahnya banyak ya. Firman Tuhan katakan tanggalkan beban. Kenapa? Beban ini selalu merintangi kehidupan kita. Saya katakan merintangi itu membuat kita juga mungkin persekutuan dengan Tuhan sulit. Kenapa? Lagi kita mungkin berdoa, beban itu muncul ya. Tampilkan beban itu muncul. Ketika kita berdoa, kita ingat dengan bebannya ya. Ingat di perumpamaan tentang benih ya, ada benih yang jatuh di semak duri ya. Itu berbicara tentang iman yang tumbuh. Kemudian beban hidup melilit orang itu sehingga kemudian mati ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, beban adalah sesuatu yang harus kita tanggalkan. Amin saudara. Ya, sekarang colek kanan kirinya bilang tanggalkan bebanmu. Aku juga ya. Supaya apa? Kita percaya beban masalahnya kok ya. Kalau kita punya agenda ditulis panjang, urusan besok ngurusi ini, besok melakukan ini, besok bayar ini, besok urusan ini, banyak sekali pekerjaan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita memang punya di dalam hidup. Tetapi bagaimana kita menyikapi beban itu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Jadi jangan sampai hal-hal dunia ini mengaburkan hubungan kita dengan Allah, sampai gak bisa berdoa, sampai tidak bisa menyembah. Kadang-kadang mau beribadah aja rasanya mungkin sumpek. Kenapa? Karena bebannya berat ya. Jangan seperti wanita yang bungkuk punggungnya ya, ketika dia hanya melihat ke bawah, melihat perkara-perkara yang di bawah, melihat perkara-perkara yang diam di bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, langsung biar cepat. Nah, yang kedua firman Tuhan katakan tanggalkan dosa. Beban sudah ditanggalkan? Sudah saudara? Yang kedua tanggalkan dosa. Nah, ini dosa ya. Beban dan dosa. Ini adalah dua hal
krusial di dalam kehidupan orang percaya. Banyak iman orang percaya runtuh yang awalnya merasa kuat. Saya pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan, itu dia itu sudah jadi orang percaya sejak nenek buyutnya, jadi wes Kristen terus ya. Giliran dalam hidupnya ternyata dia merasa kuat, merasa imannya kuat, enggak mungkin tinggalkan Tuhan. Tapi dia bertahan dengan kekuatannya, bertahan dengan pikirannya. Dan satu waktu beban hidup melanda hidupnya, kerjaan sulit ya, kerjaan sulit, macet, pindah kerja lagi, susah lagi, semakin sulit dan semakin sulit. Nah, akhirnya si orang ini mulai berkompromi ya. Dia menggadaikan Tuhan Yesus ya. Hanya karena kesejahteraan ya. Pekerjaan, biar kerjanya baik, meningkat. Ada berkat dalam hidupnya? Enggak ada. Bahkan sampai akhir hayatnya saya melihat tidak ada hal yang baik dinikmati dalam hidupnya. Dan masih banyak contoh-contohnya. Beban dan dosa begitu merintangi kehidupan kita. Saya jangan berkata, aku kuat, aku tidak mungkin seperti itu. Tetapi ketika masa ujian itu datang, bagaimana kita bertahan? Itu yang tahu kita dan Tuhan, bukan saya, bukan saudara, bukan keluarga. Ya, yang membuktikan kualitas iman percaya kita itu adalah bagaimana kita mau belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita. Kalau karena kita dan gagah, sehat, kuat, diberkati Tuhan, saya percaya imannya kuat, ya. Tetapi dalam keadaan kesakitan, mungkin mulai kelaparan, aniayaan. Nah, di situ iman kita, saat itu kita mendapatkan ujian, ya. Oleh karena itu, biarlah kita belajar menanggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa ini merintangi kehidupan kita. Dosa ini membuat kehidupan kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Kenapa? Karena ada dosa. Coba kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yesaya 59. Yesaya 59. Ya. Jelas firman Tuhan berkata, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan kita. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita sehingga Dia tidak mendengar adalah dosa, ya. Jadi tanggalkan dosa. Kenapa? Selama di dalam kehidupan kita pelihara dosa itu, ya. Saya katakan dosa itu ya. Tetapi dosa adalah dosa, enggak putih, ya. Dosa abu-abu, ya. Dosa hitam, dosa besar, dosa kecil, enggak ada. Dosa tetap adalah dosa. Saya pernah lihat ada kaos ilustrasinya. Soda tidak menghapuskan dosa, ya. Lucu ya ilustrasinya. Maksudnya apa? Ya tidak bisa dibasuh dengan apa saja, kecuali apa yang bisa membasuh dosa? Darah Yesus. Darah Yesus saja yang bisa membasuh dosa. Makanya kita perlu berjamuan kudus, ya. Amin. Iya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa, ya, beban dan dosa itu merintangi kehidupan kita.
Kita berdoa, rasanya Tuhan tidak jawab. Kita berdoa, rasanya Tuhan tidak mendengar. Masalah kita merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Koreksi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita? Tuhan itu setia dan adil. Kadang-kadang kita punya koreksi sedikit dalam kehidupan kita. Belum koreksi besar, masih sedikit dikoreksi, Tuhan sudah kasih bonus dalam kehidupan kita. Pergumulan kita dijawab sedikit. Kita perbaiki lagi kehidupan kita, pergumulan kita lagi dijawab lagi sedikit, dan seterusnya. Supaya apa? Semakin hari kehidupan kita semakin baik di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, tadi dikatakan, marilah kita tinggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Tekun, istilah tekun itu saya selidiki. Kenapa tanya tentang tekun ya? Istilah aslinya tuh hupomone ya. Tekun itu tekunnya gini, bukan cuma apa orang Jawa bilang sabar, telaten gitu ya. Jadi kita melakukan itu dengan telaten ya, sabar dan tabah. Jadi ketika kita melakukannya itu kita lakukan dengan penuh kesabaran, kita melakukan dengan tabah meskipun mungkin jawabannya belum datang, tetapi kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan dengan tabah, dengan tekun ya. Sebab ketekunan itu penting di dalam kehidupan orang percaya. Ketekunan itu sangat penting di dalam kehidupan orang, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus katakan seperti kita lomba yang wajib ya. Lomba yang wajib, namanya wajib itu harus kita lakukan, dijalani di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bilang skip Tuhan, untuk yang ini saya tidak. Ketika kita mungkin ada di satu tempat, kita mengalami proses di sana, Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami proses di dalam kehidupan kita, mengalami masalah dalam kehidupan kita. Mungkin waktu itu kita lari, kita cari tempat yang nyaman menurut kita. Tapi proses, karena kita harus melalui itu, maka dia akan melalui ujian. Saya beri gambaran sederhana. Seorang anak sekolah di sebuah sekolah. Di sebuah sekolah dia, ini gak usah anak yang aja, anak saya aja deh. Benaya itu di dalam sekolah dia sempat mengeluh, "Pak, aku nggak mau sekolah di sini." Waktu itu disebut di situ bodoh, dia bilang, "Saya nggak mau di sini. Apa bahasanya sulit? Bahasa Inggris, oke lah, masih bisa dipelajari karena masih ada yang bisa diterapkan." Dia mengalami satu mata pelajaran yang sulit, bahasa Tionghoa, ya. Karena kami di sekolah di rumah nggak ada yang ngomong-ngomong pakai bahasa Tionghoa, ke siapa juga nggak tahu ya. Akhirnya saya hanya mendekati lausanya, gurunya, ngomong-ngomong ya sedikit diajari, diberi bantuan untuk belajar dan sebagainya. Nah, merasa sulit, dia bilang, "Aku mending pindah cari sekolah lain." Yang tak bilang, "Kalau kamu nggak mau belajar bahasa di sini, kamu pindah di mana? Di SD yang lain, di SD negeri. Kamu di sana juga akan sekolah, menghadapi masalah yang sama, proses. Kamu juga akan belajar pelajaran yang kamu nggak bisa. Apa? Bahasa Madura. Siapa yang mau ngajari ya? Kamu sekolah di negeri, kamu belajar bahasa Madura, kamu pasti mabuk. Karena apa? Karena kami di rumah nggak ada yang ngajari ya. Kami nggak bisa bahasa Madura, dia harus belajar bahasa Madura. Sekarang pindah di Mojagung, belajar bahasa Jawa. Saya juga bingung ya, mau baca Hono Coroko bagaimana. Jadi ya, saya adalah gambaran di dalam kehidupan kita juga di dalam hidup mengalami proses yang sama. Satu waktu kita ditempa oleh Tuhan, dihadapkan persoalan.
Nah, ketika kita bisa bertahan, kita tahan uji, kita menunjukkan kualitas iman percaya kita, maka kita lulus ujian. Di situ kita bersinar, cemerlang, karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, terus kita menghindar, terus kita minta melakukan di tempat yang lain, melakukan sesuatu yang lain, maka pasti satu waktu kita juga akan mengalami ujian yang sama. Misalnya di sebuah sekolah kita hadapi ujian matematika kelas 4. Oh, saya tidak mau yang kelas 4, saya mau lewat, boleh saudara? Tidak bisa. Saya mau pindah sekolah, oke, saya pindah sekolah. Di sekolah yang lain tetap yang waktu kelas 4 itu tetap dapat ujian matematika yang sama. Supaya apa? Naik kelas jadi kelas 5. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketekunan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa ketekunan, kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Ya, sebab dengan tekun kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat Alkitab kita dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya. Kamu memerlukan apa, saudara? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mau mendapatkan janji Tuhan? Janji Tuhan itu apa, saudara? Amin, saudara. Penyertaan Tuhan, amin, saudara. Pertolongan saudara, ya itu. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan. Jadi itu perlu ketekunan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi orang yang hari ini melakukan firman Tuhan, besok skip, Tuhan saya pray hari ini ya. Besok lusanya kita melakukan lagi. Besok lagi pray ya Tuhan ya, aku capek. Itu seperti anak yang sekolah, gak masuk lagi ya. Kapan naik kelasnya? Kenapa? Kebanyakan libur ya. Ketekunan itu penting di dalam kehidupan kita. Tanpa ketekunan ya, kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan katakan, janji Tuhan. Coba kita akan lihat ayat yang menguatkan ketekunan ini dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tak kekurangan apapun. Amin. Ayat ini menyenangkan. Amin. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Amin, saudara. Kita menjadi sempurna karena tekun. Dan yang terakhir yang menyenangkan, dan tak kekurangan suatu apapun. Itu menyenangkan. Amin, saudara. Tidak kekurangan. Itu janji Tuhan. Kenapa? Kita seperti pohon. Mas Pur katakan pohon yang ditanam. Itu ayat favorit kan, ya banyak yang tahu kan ya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya ya. Bahkan terus mendapatkan buah. Saya ingat ada salah satu dulu jualan es apa itu, es batu gitu. Dia kontrak rumah, terus di depan rumahnya itu ada pohon jambu. Oh, pohon jambu tebang aja timbang kotor katanya. Gak usah biarin. Nah, di pinggirnya es itu bikin bedak gitu. Depan bawahnya pohon jambu itu dibikinkan bedak. Ternyata untuk tempatnya bikin naruh es batu itu. Es batu yang balokan itu, saudara. Tumpuk di situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat, pohon yang nggak pernah buah itu, saudara, buah. Dan saudara tahu buahnya hampir setahun pohon itu berbuah. Ya, kenapa? Tak pikir kok bisa ya pohonnya ini berbuah ya. Selama orang itu kontrak di situ, pohonnya buah terus menerus. Saya juga sempat heran. Dan buah itu manis.
saudara, jambunya hijau gitu, berair, jambu air, manis. Hampir setiap hari ngambil jambunya itu, sering ngambil, kayak buahnya enggak habis-habis ya. Kenapa? Karena di akarnya itu ada, ternyata kena dampaknya es batu yang leleh itu, nyirami dia terus suhunya dingin, mungkin pohonnya seneng gitu ya. Saudara, melihat pohon itu saya ingat Mazmur 1 ini katakan, menghasilkan seperti pohon itu tepi aliran air, menghasilkan buah terus menerus. Saudara tak, sehingga akhirnya apa? Pohon itu orang banyak yang senang, sampai yang punya rumah itu juga heran. Kok bisa ya buah terus ya? Saya bilang itu orang yang diberkati Tuhan ya. Tanamannya beda dengan tanamannya orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketekunan itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi sempurna. Dan ketekunan itu juga akan membuat kita kuat. Satu ayat yang populer, coba kita lihat dalam Roma 5:4. Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4, dan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Karena kita sudah tekun, kita tahan uji. Melewati ujian kita bisa. Kita mampu melewati ujian, dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan. Itu nyata di dalam kehidupan kita, bukan pengharapan itu teori. Ya, tapi apa? Sudah diuji. Ketekunan kita sudah menimbulkan tahan uji. Kita sudah tahan uji sehingga kita bisa mendapatkan pengharapan itu. Janji kebenaran Tuhan, janji pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjalani hidup adalah kewajiban. Jadi perlombaan yang diwajibkan itu harus kita jalani di dalam kehidupan. Apakah kita bisa minta orang lain mewakili kita? Kok saya ibadah ya, aku titip aja. Dulu banyak orang yang saya sering tahu, aku gak gereja ya, aku titip. Titip apa? Titip kolektor. Apakah ini namanya beribadah? Apakah Tuhan perlu setorannya? Ya, tidak. Tiap-tiap orang itu punya tanggungan sendiri kok. Ya, jangan titip suami. Pak, kamu yang ke gereja ya, aku titip, aku di rumah. Atau sebaliknya. Ya, jangan dibiasakan seperti itu. Ya. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri di dalam memikul keselamatannya. Tidak diwakilkan. Kenapa? Perlombaan iman di dalam Ibrani 11, kalau kita baca di situ, bagaimana Abraham dibahas sendiri, Sarah dibahas sendiri. Ya, artinya apa? Bukan Abraham, karena ada Abraham maka Sarah begini. Istilah dunia katakan kalau suami itu apa? Orang dunia bilang surga nunut, neraka katut, katanya begitu. Ada istilah dunia seperti itu. Tuhan tidak ada selamatnya sendiri. Coba kita lihat Alkitab. Ayat kita di dalam Galatia 6 ayat yang kelima. Ini agak banyak ayatnya. Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, setiap orang ya akan memikul apa? Tanggungannya sendiri. Tidak bisa kita ya apa terserah katanya suami deh gitu. Apa terserah katri. Apa nanti untuk apa? Mungkin kita bilang nanti apa katanya orang tua kita. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan kita punya tanggungan sendiri. Kita berada di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mengikuti perlombaan hidup. Hidup apa? Hidup dalam iman. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani 11, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di situ kelihatan jelas bagaimana Abraham karena imannya, bagaimana Sarah karena imannya. Keduanya mendapatkan hal yang sama, tetapi yang dinikmati berbeda.
Sarah karena tertawa, maka ketika Tuhan memberikan janji, maka ada hukumannya. Tidak sepenuhnya, meskipun dia sudah bisa memberikan anak kepada suaminya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi setiap orang punya tanggung jawab. Hidup kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya suami, bukan tanggung jawabnya istri, bukan tanggung jawabnya orang tua. Ya, jadi kita semua punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita wakilkan. Tidak bisa kita bilang yang ikut aja, tidak bisa. Itu istilah dunia, itu saudara. Mengalir saja, itu salah. Ya, kehidupan kita harus pasti, kita harus melangkah pasti di dalam iman. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengikuti aku, ya, Tuhan Yesus kan bilang begitu kan, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangka, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jelas firman Tuhan katakan, orang yang dalam Lukas 9 ayat 23, nanti bisa dibaca di rumah. Jadi orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kadang-kadang enggak. Tuhan katakan memikul salibnya setiap hari. Setiap harinya beban di dalam kehidupan kita, punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Memikul salib berbicara tentang bagaimana kehidupan rohani kita. Kadang-kadang mungkin rasanya memang tubuh ini lemah, Paulus katakan. Tetapi kita memang harus menguasainya. Rasanya mungkin capek, tapi waktunya doa ya, doa. Waktunya ibadah ya. Kadang-kadang hatinya dongkol, waktunya ibadah ya, ibadah. Jangan lurus di dongkolnya, nanti dongkolnya tambah gede, saudara. Jadi bagaimana kita punya pengendalian diri di dalam kehidupan kita, supaya apa? Kehidupan iman kita semakin hari semakin kuat. Karena kita bisa mengalahkan, firman Tuhan 1 bulan yang lalu katakan, kita harus bisa mengalahkan kehidupan kita sebagai manusia lama. Kita harus bisa menguasainya. Kita harus hidup sebagai manusia yang baru. Sebab apa? Memang menanggung kehidupan seperti inilah yang memang tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam iman, ya, memikul adalah tanggung jawab di dalam kehidupan. Kita akan lihat satu ayat yang meneguhkan kewajiban kita sebagai orang percaya dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Jadi kalau kita tidak mau memikulnya dan mengikuti aku, dia dikatakan tidak dapat menjadi muridku meskipun KTP-nya Kristen. Ya. Tuhan katakan dia tidak dapat menjadi muridku karena tidak mau memikul salibnya. Salib berbicara tentang kehidupan iman kita. Ada kalanya mungkin karena iman kita direndahkan. Saudara saya pernah mau makan di satu tempat, saya berdoa. Ya enggak, doa Tuhan Yesus enggak, saya hanya tundukkan mata, saya berdoa. Tapi ada orang yang enggak senang ternyata. Dari belakang saya kaget juga. Dia teriak, haleluya gitu. Tapi pikir, darah Yesus. Kaget juga saya ya. Ya. Tapi itu salib kita ya. Terus apa? Ben enggak ketahui terus dalam Yesus gitu. Ketip saja gitu. Enggak ya, tetap kita berdoa karena itu salib kita. Amin, saudara. Jangan makan karena di tempat umum terus enggak mau berdoa karena takut dipermalukan. Kita harus saya pernah digetak dari belakang, ada orang enggak tahu, mungkin stres mungkin ya. Saya baru tunduk mau makan di salah satu warung di sana, terbang teriak haleluya. Ya sudahlah ya. Ya Tuhan mengampuni karena dia enggak tahu artinya haleluya ya. Ya, paling tidak dia sudah memuji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang supaya kita bisa dikatakan
berlomba, ya tekun mengikul salib, mengabaikan segala macam beban di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan lihat apa yang Tuhan inginkan dalam Roma 6 ayat yang ke-6. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Katakan manusia lama kita, ya kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Waktu kita kenal Tuhan, kita dibaptiskan, kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Paulus, tubuh kita ini dikuasai dosa, agar hilang kuasanya, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang membuat kita menghambakan diri kita kepada dosa itu bukan orang lain, ya, bukan keluarga, tetapi kita sendiri. Keinginan kita. Kalau keinginan kita buahi, dalam mata kita laksanakan, kita jatuh ke dalam dosa. Waktu Kain membunuh Habel, Tuhan ingatkan, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Artinya apa? Ada ancaman di dalam kehidupan kita untuk selalu berbuat dosa. Gampang sekali kita mungkin dalam dosa, tapi bukan alasan bisa jatuh dalam dosa. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Boleh saya katakan menghambakan ini menuruti dosa. Jangan kita mau lagi menuruti dosa, menghambakan diri. Menghambakan diri itu mau diperbudak dosa. Artinya kita menuruti apa yang dosa inginkan. Dosa memang menjanjikan yang enak biasanya di dalam kehidupan kita, yang instan, yang gampang, yang mudah, yang menyenangkan, yang menguntungkan. Jangka pendek, ya, karena kita tidak akan melihat jangka yang panjang, karena pandangan kita terbatas. Oleh karena itu kita segampang sekali menghambakan diri kepada dosa. Firman Tuhan katakan jelas, jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Yang kedua, kita akan lihat di dalam Markus 14 ayat yang ketiga. Markus 14 ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu kualam berisi minyak namas murni yang mahal harganya. Setelah berjalan itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepalanya. Ya, ini satu peristiwa yang pernah kita baca, saya percaya saudara, ya. Bagaimana tentang peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal. Ketika Tuhan Yesus dilayani oleh si perempuan ini, kemudian orang banyak, bahkan beberapa orang di situ, bahkan murid-murid itu memandang apa yang dikerjakan oleh wanita ini dianggap tidak benar. Kenapa? Pemborosan, ya, kan seharusnya bisa dipakai baik. Ya. Jadi di dalam apa yang dilakukan dikerjakan dengan yang terbaik, yang Tuhan Yesus katakan wanita ini melakukan yang benar, ya. Tetapi banyak orang yang mencecar apa yang dikerjakan oleh wanita ini. Dia tidak memandang apa yang dilakukan orang lain. Wanita ini hanya memandang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, benar, lanjutkan, dilakukan. Ya, jadi kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan juga kepada kita tadi, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan apa yang dunia mau lakukan, kita lakukan. Tapi kita mau belajar
menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus mau lakukan itu dalam kehidupan, itu yang kita lakukan. Jadi belajarlah kita seperti wanita ini, ya, yang mau melakukan yang terbaik yang dia bisa kerjakan, yang dia lakukan, ya, dengan mata yang selalu hanya tertuju kepada Yesus. Ya, dia nggak peduli dengan apa yang dikomentari oleh yang lain, ya, apa menurut pendapat yang lain. Harusnya kan bisa dijual, dikasihkan orang miskin dan sebagainya, ya. Tapi wanita melakukan apa yang dilakukannya, dan Tuhan Yesus katakan apa yang dikerjakan oleh wanita ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, yang ketiga, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, ya. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi yang selamat pemberitaan itu adalah kekuatan. Puji Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata yang ketiga, bahwa tentang salib adalah kebodohan bagi mereka. Bagi dunia, pemberitaan tentang salib adalah sesuatu yang hina, ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus tekun tetap melakukan firman Tuhan itu. Kita harus mengabaikan apa yang dunia mungkin katakan. Ketika kita setia, kita mencari Tuhan, bukan berkomentar sok kerajin, ya, sok rohani. Kamu sudah nggak seperti dulu, ya. Dulu mungkin kita memang hamba dosa, kita jauh dari Tuhan. Sekarang kita dekat dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Itu memang sudah habit kita, itu sudah bagian di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita akan menghadapi komentar yang negatif di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan jelas, kita harus abaikan, ya. Karena memang mungkin bagi orang lain ini apa yang kita lakukan adalah satu kebodohan mungkin, tetapi di mata Tuhan ini adalah bagian dari karunia Allah, ya. Adalah kekuatan Allah yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir dalam Filipi 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang terus sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Yang keempat, jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Meskipun kita orang percaya, mengaku kita adalah orang Kristen, ya, tetapi seringkali dari apa yang kita perbuat itu tidak mencerminkan kehidupan sebagai seorang anak Allah. Kehidupannya seperti dikatakan firman Tuhan katakan, seperti seteru salib Kristus. Kehidupannya adalah kehidupan manusia lama yang tidak bertobat. Kehidupan orang yang selalu ada di dalam dosa. Kehidupan yang seperti ini, firman Tuhan katakan, bukanlah orang yang pun untuk orang yang memikul salib. Sebab setiap kita, ya, punya keluarga, ya, tidak bisa kita abaikan. Kita bilang biar yang rajin nanti bapaknya, atau yang rajin biar ibunya, kita ngikut saja. Tidak bisa, ya. Saudara katakan, kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan dari awal sampai akhir kehidupan kita. Amin. Seperti yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus sudah taat, ya, taat bahkan sampai mati di kayu salib. Melakukan apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Memikul dosa kita semua, ya. Hidup dalam kebenaran, ya, sehingga karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar dari Yesus, ya, yang mau taat, ya, merendahkan dirinya
bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ya, dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mau lakukan itu untuk saudara dan saya. Dan biarlah kita belajar, kita melakukan firman Tuhan, ya, menjadi orang yang taat. Dan kita akan menerima janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari saya undang berdiri, saudara. Kita pujikan satu pujian, karena salibmu. Haleluya Yesus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati dan kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan. Amin. Katakan dengan iman kita, hidup yang bahagia. Haleluya Yesus. Darah-Mu pulihkan hati. Katakan dengan iman kita, kunyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Kita buka hati kita. Katakan Kaulah. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita katakan pujian ini dengan kata karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, saya undang pelayan perjamuan muda datang ke depan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami tersedia tubuh dan darah Kristus yang akan dibagikan Tuhan. Dan Bapa, tubuh dan darah Kristus ini Tuhan dapat mencucikan kehidupan setiap sidang jemaat-Mu, menjawab setiap pergumulan yang ada. Dan biarlah melalui kehidupan hamba-Mu yang akan membawakan ini dapat dibagikan dan menjadi berkat di dalam sidang jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, katakan dengan iman kita. Haleluya. Sunnah tubuh dan darah Kristus. Angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Oh haleluya. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Sanggup. Amin Tuhan. Lakukan mujizat.
Kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Haleluya Yesus, kita kuduskan. Mujizatku di hidupku. Haleluya Yesus. Kita sembah Tuhan. Kita siapkan hati kehidupan kita. Kita dengarkan firman Allah. Demikian bunyi firman Allah. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memakannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan. Bukankah yang di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah di tangan kanan kita adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan iman. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita pujikan Dia. Ku hidup karena salib-Mu.
lama sangkarata karya se. Haleluya Yesus. Sigala lama sangkarata karya se. Haleluya. Haleluya. Kau yang tinggikan. Haleluya. Sigala lama sangkarata karya se. Oh maya lama sangkarata karya se. Haleluya. Haleluya Yesus. Sigala lama sangkarata saya. Oh maya lama sangkarata karya saya. Haleluya. 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 Sigala lama sangkarata karya. Haleluya. Tuhan, haleluya. Dia lama sangkarata karya sana. Dia lama sangkarata karya. Oh, segala lama sangkarata karya se. Haleluya dalam nama Yesus. Kita kuduskan Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Dia lama sangkarata karya. Sangkarata karya se. Haleluya. Haleluya Yesus. Jika lama-lama sangkarata karya se. Kita kuduskan obat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Jika lama-lama sangkarata karya se. Aku ada dan aku ada. Ya hamba adalah walasang. Asyhadu hambalah segala walasang. Ya segala walasang. Hai aku ada dan aku ada. Belai terus tendang. Ada glory dalam segala walasang. Jocelyn. Memang Muhammad Ahmad. Hai anak-anak, aku sangat mengasihi engkau, ya Allah sangka. Aku sangat mengasihi engkau, ya Allah. Aduh, apa sih kamu, aduh. Ya Allah sangka. Ada batang kau di halalu ada segala dan ada bambu-bambu di situ bahadu apa segala sang dan ada ranting-ranting di situ ya hadu alhamdi arasang dan ada biji-biji di tanah itu bahadi amadu al-as'adu al asyadu karsikal ahadu alhamdi arasang semua itu hamba aku sangka. Jangan ada seorang pun yang membuka pagar itu hamba. Asyhadu alla sangka. Kerasuk alla sangka. Anak-anakku, aku sangat mengasihi engkau. Wahadu alla sangka. Suka pada sangka. Jangan lepas ala sangka. Jangan lepaskan aku di halalas. Asyhadu alla haqqi ala sangka. Ya hadu ala sangka. Ke aluha bapa-bapaku. Aku sangat mengasihimu. Hambaku. Dengarkan aku. Ya hamia haul. Al-hadu an-habi am. Asyhadu asya mu'aksi was al-afu. Yesus, haleluya. Kiala masangkarata karya sai. Haleluya. Sikala lama sangkarata karya sakra. Haleluya Yesus. Sikala lama sangkarata. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jika lama yala masih karata karyasa. Ya lama sangkarata karyasa.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami, buat pernyataan kasih-Mu yang Kau tunjukkan di kehidupan kami Bapa. Biarlah Bapa, kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang datang pada kesempatan hari ini. Berikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan-Mu, di dalam kehidupan anak-anak, sehingga setiap beban persoalan yang melanda kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan, dan ke setiap kami yang datang dapat merasakan memberikan terobosan yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan orang-orang yang berkemenangan, kehidupan orang-orang yang diberkati secara jasmani maupun rohani. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bila Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak yang telah datang, Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang juga mengikuti secara online. Tuhan Kau memberkati kehidupannya, Kau memberkati dengan berkat kasih setia yang daripada Kau limpah-limpahkan berkat dalam usaha mata pencarian yang dikatakan. Dunia boleh mengatakan hal-hal yang sulit, tetapi kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Oleh karena itu kami pegang janji firman-Mu, kami akan selalu hidup selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapa, kami serahkan semua. Engkau memberkati juga anak-anak kami yang bersekolah, berikan kepandaian, hikmat, sehingga mereka dapat berprestasi banyak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau melawat kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, berikan penghiburan yang daripada Tuhan, berikan berkat jasmani rohani yang indah, sebab kami percaya kami sangat memerlukan penghiburan yang khususnya di saat-saat yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini. Tetapi kami percaya hanya bersama Yesus kami dapat merasakan pertolongan, perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami bersatu hati bagi para pemimpin negeri ini, bagi Bapak Presiden beserta para menteri yang ada. Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu. Ya, berikan Kau naungi, berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka dapat memiliki program-program yang baik, program-program yang luar biasa yang membuat bangsa kami dapat mengakhiri masa. Dan seperti janji Tuhan, Tuhan Kau tetap memelihara kami anak-anak-Mu. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar apabila kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Kau jaga, lindungi kami, tibakan setiap kami sampai di rumah kami dengan selamat. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat tangan kita memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan
turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai dan menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita. Selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus.